Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Halo? Baik. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa on kamera. Untuk yang pertama, Abi Karomi hadir. Belum hadir ya. Ini yang join Ihsan Arfia Putra. Hadir. Hadir Bu. Kemudian Kasa Pertiwi. Hadir, Bu. Terus Najwa Mutia Azahra. Hadir, Bu. Kemudian Raja Adiano Zakuza. Hadir, Bu. Kemudian Sekar Ayu Amira. Hadir, Bu. Kemudian Septia Ramadhani. Hadir, Bu. Kemudian Cesta Arya Satya. Cesta hadir atau tidak? Hadir ya. Kemudian Tristan. Hadir, Bu. Sudah semua ya? Ibu izin share screen. PPT Ibu sudah terlihat ya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini masih ada kaitannya dengan koordinat kartesius, namun kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu menentukan jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian koordinat kartesius, kemudian membuat garis bilangan, dan menentukan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita sudah mengetahui apa itu titik apsis dan apa itu titik ordinat. Untuk titik apsis itu sendiri yaitu sumbu X dan titik ordinat itu adalah sumbu Y. Kemudian kita sudah memahami jarak satuan. Nah, sekarang kita belajar tentang menentukan jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama, 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian indikator pencapaiannya 3.2.4 mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Kemudian 3.2.5 mendeskripsikan langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius. Kemudian 3.2.6 menentukan jarak antara dua titik. Kemudian 4.2.1 menyelesaikan masalah konseptual tentang bidang koordinat kartesius. Kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jarak antara dua titik. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual tentang bidang koordinat kartesius. Kemudian pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Nah, sistem koordinat ini terdiri atas garis mendatar. Yang mana sih garis mendatar?
Nah, ini ya, ini merupakan garis mendatar, yaitu sumbu X, dan garis tegak. Garis tegaknya yang ini ya. Ini merupakan garis tegak, yaitu sumbu Y. Letak sebuah atau lebih titik pada koordinat kartesius diwakili oleh pasangan terurut, yaitu X, Y. Nah, X ini merupakan titik absis, dan Y ini merupakan titik ordinat. Kemudian, apa sih jarak antara dua titik itu? Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Nah, ini merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik, yaitu titik A dan titik B. Kemudian, yang D ini merupakan jarak antara titik A dan titik B. Kemudian, kalian dapat menentukan jarak antara dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pythagoras. Apa sih rumus teorema Pythagoras itu? Rumus teorema Pythagoras yaitu sisi miring atau C kuadrat sama dengan sisi alas atau A kuadrat ditambah sisi tegak atau B kuadrat. Nah, kedua titik itu akan saling membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini ya, membentuk segitiga siku-siku. Jarak kedua titik itu menjadi sisi miring dari segitiga siku-siku, dan kita tinggal menentukan panjang sisi tegak masing-masing. Sampai sini masih bingung atau mau ada yang ditanyakan? Bisa dilanjut? Bisa. Bisa. Oke, berlanjut ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menghitung panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat. Kita dapat menggambar titik-titik tersebut. Setelah itu, kita menentukan panjang setiap ruas garisnya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita dengan mudah menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius? Nah, ini merupakan langkah-langkah mencari jarak antara dua titik. Yang pertama, kita ambil koordinat dari dua titik yang ingin kita cari jaraknya. Kita bisa menyebutkan salah satu titik sebagai titik 1, X1, Y1, dan titik lainnya sebagai titik 2, X2, Y2. Tidak masalah titik mana yang menjadi titik 1 atau titik 2, selama kita tetap konsisten dalam memberi label 1 dan 2 saat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk X1 ini merupakan koordinat horizontal searah dengan sumbu X dari titik 1, dan Y1 ini merupakan koordinat vertikal searah dengan sumbu Y. Dan X2 ini merupakan koordinat horizontal dari titik 1, titik 2. Dan Y2 ini merupakan koordinat vertikal searah dengan sumbu Y dari titik 2. Kemudian untuk contohnya, yaitu diketahui dua buah titik P 2,7 dan Q 8,3. P ini merupakan titik 1 dan 2 ini merupakan X1, Y1. Y1 mana? Ini 7. Dan Q ini merupakan titik 2. 8 ini merupakan X2 dan 3 ini merupakan Y2. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita mengetahui rumus jarak. Rumus ini menghitung panjang garis yang terbentang di antara dua titik. Titik mana saja itu? Titik 1 dan titik 2. Nih, titik 1 dan titik 2. Untuk rumusnya yaitu akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Maka rumus jarak PQ sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kemudian untuk yang ketiga, cari jarak horizontal dan vertikal di antara dua titik. Yang pertama,
kita kurangkan dulu X2 dan X1-nya untuk mencari jarak horizontalnya. Kemudian kita kurangkan Y2 dikurangi Y1 untuk mencari jarak vertikalnya. Jangan khawatir jika pengurangan menghasilkan angka negatif, karena dalam penguadratan selalu menghasilkan angka bulat positif. Nah, untuk PQ, rumus yang tadi ya, akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Untuk X2-nya berapa tadi? 8. Ini 8 kita masukkan ke sini, 8. Kemudian dikurangi X1 tadi berapa? X1 yaitu 2. Kita masukkan di sini. 8 dikurangi 2, kuadratkan. Kita kuadratkan ditambah Y2 tadi berapa? Y2 tadi 3. Kita masukkan di sini. 3 dikurangi Y1 tadi berapa? 7. Kita masukkan di sini. 3 dikurangi 7 kuadrat. PQ sama dengan akar dari 6 kuadrat. 6 kuadrat didapat dari mana? 8 dikurangi 2, ketemunya 6. Kemudian ditambah 3 dikurangi 7, negatif 4 kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah keempat. Kuadratkan kedua nilainya, yaitu mengkuadratkan jarak pada sumbu X, X2 dikurangi X1, dan menguadratkan jarak pada sumbu Y, Y2 dikurangi Y1, secara terpisah. PQ sama dengan akar dari Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu mengkuadratkan kedua nilainya. Mengkuadratkan jarak pada sumbu X, X2 dikurangi X1, dan menguadratkan jarak pada sumbu Y, Y2 dikurangi Y1, secara terpisah. PQ sama dengan akar 36 ditambah 16. 36 didapat dari mana? Yang tadi, 6 kuadrat, ketemunya 36. Dan negatif 4 kuadrat, ketemunya 16. Jadi, PQ sama dengan akar 36 ditambah 16. Kemudian langkah yang kelima, yaitu menjumlahkan nilai kuadratnya. Penjumlahan ini akan menghasilkan kuadrat jarak linear diagonal di antara kedua titik. Selanjutnya yaitu tadi, PQ sama dengan akar 36 ditambah 16. PQ sama dengan akar 52, yaitu 36 ditambah 16. Selanjutnya langkah ke-6, kita mencari akar kuadrat dari persamaan tersebut. Ini merupakan langkah terakhir dalam persamaan. Jarak linear di antara kedua titik merupakan akar kuadrat dari jumlah nilai kuadrat, jarak pada sumbu X dan jarak pada sumbu Y. Nah, PQ sama dengan 2 akar 13. Ini didapat dari mana? Dari ini, PQ sama dengan akar 52. Akar 52 itu berapa? Yaitu 4 dikali 13. Akar 4 berapa? Ketemunya 2. Jadi, PQ sama dengan 2 akar 13. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk selanjutnya, kita misalkan ingin menentukan jarak titik P1 dan titik P2. Menentukan jarak titik P1 ke titik P2 sama saja dengan menentukan panjang ruas garis P1 kali P2. Untuk jarak antara titik P1 dan P2 adalah panjang garis P1 kali P2. Nah, kita misalkan P1 yaitu X1, Y1 dan P2 yaitu X2, Y2 adalah dua buah titik pada bidang datar. Untuk gambarnya seperti ini ya.
Ini merupakan P1, X1, Y1. Dan ini merupakan titik P2, yaitu X2, Y2. Nah, selanjutnya dari dua titik yang diketahui tersebut akan ditentukan jarak di antara keduanya. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan gambarnya. Melalui titik P1 ditarik garis sejajar sumbu X. P1 mana? Ini P1 ditarik sejajar dengan sumbu X. Ini merupakan sumbu X. Dan melalui titik P2 ditarik garis sejajar sumbu Y. P2 mana? Ini P2 ditarik ke atas sejajar dengan sumbu Y. Nah, kedua garis ini berpotongan di titik T dan membentuk segitiga P1TP2 yang merupakan segitiga siku-siku. Dari gambar di atas dapat ditentukan bahwa panjang ruas garis P1T sama dengan X2 dikurangi X1, sedangkan panjang ruas garis P2T sama dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, selanjutnya untuk menentukan panjang ruas garis P1, P2 dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti yang tadi ya, teorema Pythagoras yaitu sisi miring atau C kuadrat P1, P2 kuadrat sama dengan sisi alas atau A kuadrat atau P1T kuadrat ditambah sisi tegak atau P2T kuadrat. Nah ini, P1 P2 kuadrat sama dengan P1T kuadrat ditambah P2T kuadrat. Kemudian P1 P2 kuadrat sama dengan P1T kuadrat tadi berapa? X2 dikurangi X1. Kita masukkan di sini X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah P2T tadi berapa? Y2 dikurangi Y1. Kita masukkan di sini Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kemudian P1, P2 sama dengan, ini tidak ada kuadratnya ya, P1, P2 sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini ada contoh soal, diketahui dua buah titik A dan B berpisah dalam jarak D. Jika koordinat titik A 3, -2 dan B negatif 3,4, maka tentukanlah jarak antara titik A dan titik B. Diketahui titik A 3, -2, maka X1-nya sama dengan 3. X1-nya mana? Ini merupakan X1, 3. Dan Y1 sama dengan negatif 2. Yang mana Y1? Ini, negatif 2 Y1. Dan titik B negatif 3,4. Maka X2 sama dengan negatif 3. Negatif 3 yang mana? Ini merupakan X2. Dan Y2 sama dengan 4. Ini merupakan Y2. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus jarak. Yaitu jarak AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kemudian kita masukkan X2 tadi berapa? X2 yaitu negatif 3. Kita masukkan di sini. Negatif 3 dikurangi X1 tadi berapa? 3. Kita masukkan di sini. Negatif 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah Y2 tadi berapa? 4. Kita masukkan di sini 4. Dikurangi Y1 tadi berapa? Y1 negatif 2. Kita masukkan di sini. 4 dikurangi negatif 2 kuadrat. AB sama dengan akar dari negatif 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah 4 dikurangi negatif 2 kuadrat. Selanjutnya, kita jumlahkan negatif 3 dikurangi 3 kuadrat, yaitu negatif 6 kuadrat, ditambah 4 dikurangi negatif 2 kuadrat, yaitu 6 kuadrat. AB sama dengan akar dari negatif 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Negatif 6 kuadrat berapa? 36. Kita masukkan di sini 36 ditambah
6 kuadrat berapa? 36. Kita masukkan di sini. Jadi AB sama dengan akar 36 ditambah 36. Itu ketemunya akar 72. AB sama dengan akar 72. Akar 72 berapa? 36 dikali 2. Akar 36 berapa? Ketemunya 6. Jadi AB sama dengan 6 akar 2. Jadi jarak antara titik A 3,-2 dan B negatif 3,4 adalah 6 akar 2 satuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan ya untuk pertemuan kedua ini. Sebelumnya Ibu mau menginformasikan, Ibu sudah mengupload materinya di Google Classroom. Kalian nanti bisa cek dan bisa dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian untuk absensi sudah Ibu upload di Google Classroom. Untuk batas waktunya sampai besok Jumat. Dan untuk LKPD-nya juga sudah Ibu upload untuk batas waktunya sampai hari Sabtu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.